Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Nizar Azizatun Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran IPA, dan yang saya banggakan kepada teman-teman Tadris Biologi kelas 4B. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya Nabila Anjani, yang kedua Sabilila Anjani, dan yang ketiga Siti Anisa Nursadi. Kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sasaran Evaluasi. Di dalam materi kami terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama subjek evaluasi, yang kedua objek evaluasi, dan yang ketiga adalah sasaran evaluasi. Subbab yang pertama yaitu tentang subjek evaluasi. Pengertian subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Contoh dari subjek evaluasi yang pertama yaitu guru. Untuk melaksanakan evaluasi tentang presentasi belajar atau pencapaian, maka gurulah sebagai seorang subjek evaluasi. Yang kedua, seorang petugas. Untuk melaksanakan evaluasi, sikap yang menggunakan sebuah skala. Syarat-syarat subjek evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mampu melaksanakannya. Persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh seseorang evaluator adalah bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik. Yang kedua, yaitu cermat, dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi. Dan yang terakhir adalah objektif. Objektif tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi, agar dapat mengumpulkan data sesuai keadaannya. Selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti. Untuk sebab yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Anisa Nursadi. Saya akan menjelaskan objek evaluasi. Kalau membicarakan subjek penilaian atau evaluasi, berarti membicarakan segala sesuatu yang menjadi titik sentral penilaian, objeknya. Apa sih objek evaluasi itu? Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan, karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Nah, yang menjadi objek evaluasi pendidikan di sini yaitu peserta didik dan aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Menurut Benjamin S. Bloom, target evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir. Semua upaya dalam aktivitas otak termasuk dalam domain kognitif. Ranah afektif adalah ranah emosional berhubungan dengan sikap dan nilai. Hasil belajar psikomotorik tercermin dalam bentuk keterampilan individu dan kemampuan perilaku. Ada 6 tingkatan keterampilan, yaitu 1. Gerakan refleks, ialah kemampuan untuk melakukan gerakan yang tidak sengaja. 2. Keterampilan dasar. 3. Kemampuan psikis, meliputi kemampuan visual, auditori, motorik, dan lainnya. 4. Kemampuan di bidang fisik, seperti kekuatan, harmoni, dan akurasi. 5. Keterampilan berkisar dari keterampilan sederhana hingga keterampilan kompleks. 6. Keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi non-dekursif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Hasil belajar kognitif yaitu keterampilan yang menyebabkan perubahan perilaku dalam domain kognitif, mencakup beberapa tingkatan. Meskipun ada banyak klasifikasi yang dibuat oleh para psikolog dan pendidik,
Klasifikasi yang banyak digunakan oleh Benjamin S. Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pertama, pengetahuan, knowledge. Pengetahuan atau memori adalah proses berpikir tingkat rendah. Kedua, pemahaman, comprehension. Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa untuk memahami makna, konsep, situasi atau fakta yang dia ketahui. Artinya, siswa tidak hanya mengingat secara lisan, tetapi juga memahami konsep soal dan fakta yang ditanyakan. Ketiga, ada penerapan, application. Penerapan adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, prosedur, metode, prinsip, rumus, teori, dan lain-lain dalam situasi konkret baru. Keempat, ada analisis. Analisis adalah pengklasifikasian keterpaduan satuan ke dalam unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga hierarki dan susunannya jelas. Kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan untuk menggabungkan elemen atau bagian yang menjadi bentuk koheren. Keenam, ada evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah tingkat berpikir tertinggi dalam domain kognitif. Penilaian adalah kemampuan seseorang untuk menilai situasi. Penilaian membuat keputusan tentang nilai sesuatu yang dapat dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara, kepahaman, metode, bahan, dan sebagainya. Ada beberapa jenis ranah afektif, mulai dari tingkat yang paling dasar atau sederhana hingga tingkat yang kompleks, sebagai hasil dari mempelajari suatu kategori, yaitu pertama, penerimaan atau partisipasi. Receiving attending adalah jenis kerentanan untuk menerima eksternal stimulasi dan dibawa ke siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Tipe ini meliputi kesadaran keinginan, menerima impuls, pengendalian, dan pemilihan gejala atau impuls eksternal. Kedua, yaitu jawaban, responding. Dengan kata lain, reaksi manusia terhadap impuls dari luar. Hal tersebut meliputi ketepatan reaksi, emosi, dan kepuasan dalam menanggapi impuls eksternal yang datang kepadanya. Ketiga, yaitu penilaian, valuing, tentang nilai dan kepercayaan pada gejala dan impuls sebelumnya. Penilaian ini meliputi kesediaan untuk menerima nilai, latar belakang atau pengalaman, dan nilai menyetujui nilai-nilai tersebut. Keempat, organisasi. Artinya mengembangkan, memperkuat, dan memprioritaskan nilai yang sudah dimiliki untuk sistem organisasi, termasuk hubungan antara satu nilai dengan nilai lainnya. Konsep nilai, organisasi, sistem nilai, dan lain-lain. Memilih organisasi. Kelima, karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Dengan kata lain, integrasi nilai-nilai kemanusiaan yang mempengaruhi kepribadian dan pola perilaku, berisi semua nilai dan properti. Ranah psikomotorik adalah ranah yang menitikberatkan pada kemampuan fisik dan kinerja otot. Ranah ini membedakan antara ranah motorik kasar dan motorik halus. Memasuki subbab yang ketiga, yaitu tentang sasaran evaluasi pendidikan. Dalam pendidikan, seorang guru dapat melakukan penilaian,
Penilaian merupakan suatu kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan. Penilaian tersebut bertujuan untuk melihat apakah usaha yang dilakukan atau pengajaran sudah sesuai mencapai tujuan atau belum. Maka dari itu, pentingnya sebuah penilaian dalam kegiatan pendidikan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Menurut Malawi dan Maruti tahun 2016, dalam kegiatan penilaian yang dilakukan oleh seorang guru atau pengelola pengajaran, ketika mengadakan penilaian dimaksudkan untuk melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuan atau belum. Sasaran evaluasi pendidikan dilihat dari segi input, transformasi, dan output. Input bisa dikatakan calon peserta didik atau siswa, atau bahkan bisa disebut sebagai bahan mentahnya. Transformasi bisa dikatakan tempat atau wadah untuk mengelola atau memproses input tersebut. Sedangkan output merupakan hasil atau lulusan. Seperti halnya menurut Malawi dan Maruti 2016. Sekolah adalah wadah atau transformasi yang berfungsi untuk mengolah atau memproses bahan mentah agar diperoleh hasil atau lulusan, atau bisa disebut dengan output yang sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran evaluasi pendidikan yang pertama yaitu adalah input. Pada proses pembelajaran di sekolah, input atau bisa disebut bahan mentah itu adalah calon peserta didik. Calon peserta didik sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang akan digunakan sebagai alat untuk mengukur. Aspek input ini ada yang mencakup 3 hal dan ada yang mencakup 4 hal. Menurut Sugiono 2008, ditinjau dari segi input, objek evaluasi pendidikan terdiri dari aspek kemampuan, kepribadian, dan sikap. Dari segi subjek evaluasi pendidikan, jika sasarannya adalah prestasi belajar, maka subjek evaluasinya guru dan dosen yang mengampu mata pelajaran tertentu. Jika sasaran evaluasinya sikap peserta didik, maka subjek evaluasinya adalah guru atau petugas yang telah memperoleh pelatihan mengenai cara-cara menilai sikap seseorang. Apabila sasaran evaluasinya kepribadian, maka menggunakan tes instrumen yang bersifat baku. Maka subjek evaluasinya adalah psikolog atau yang ahli di bidangnya. Sedangkan menurut Arikunto 2013, aspek yang bersifat rohani setidaknya mencakup 4 hal, yaitu kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensi. Pada input meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek kemampuan. Menurut Supriyadi 2011, untuk dapat diterima dan mengikuti program dalam suatu lembaga atau institusi sekolah sebagai calon peserta didik harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai atau sepadan. Sehubungan dengan itu, maka bekal kemampuan yang dimiliki oleh para calon peserta didik perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu, guna mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing calon dalam mengikuti program pendidikan tertentu itu. Adapun alat yang biasa dipergunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan. Yang kedua yaitu aspek kepribadian. Kepribadian merupakan bentuk tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur psikofisik yang ada pada seseorang. Menurut Supriyadi 2011, kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu dievaluasi kepribadiannya. Sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan yang akan diikuti. Dalam hal-hal tertentu, informasi tentang kepribadian sangat diperlukan.
Alat untuk mengetahui atau mengungkap kepribadian seseorang adalah dengan jalan menggunakan tes kepribadian. Yang ketiga yaitu aspek sikap. Sikap juga merupakan bagian yang penting dalam pendidikan dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan. Contohnya seperti sikap tenggang rasa, keagamaan, dan lainnya. Seperti halnya menurut Supriyadi 2011, sikap pada dasarnya adalah bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi tentang sikap tersebut. Untuk menilai sikap tersebut digunakan alat berupa tes sikap atau attitude test, atau sering dikenal dengan skala sikap, karena tes tersebut berbentuk skala. Yang keempat yaitu aspek intelijensi. Untuk mengetahui tingkah intelijensi seseorang, dapat menggunakan tes intelijensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Seperti halnya menurut Nuraini 2012, sampai saat ini sudah banyak tes intelijensi yang disusun oleh para ahli, baik tes intelijensi untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tes intelijensi yang disajikan secara individual maupun secara kelompok, tes verbal dan tes performansi, dan tes intelijensi untuk orang cacat khusus misalnya tunarungu dan tunanetra. Sasaran evaluasi yang kedua yaitu transformasi. Transformasi bisa dikatakan tempat atau wadah untuk mengolah atau memproses input tersebut. Transformasi merupakan hal yang penting dalam pendidikan, karena di sini merupakan proses yang nantinya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam hal pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu output. Output merupakan sebuah hasil seperti lulusan atau sekolah. Yang menjadi sasaran evaluasi pendidikannya adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik selama mengikuti program pendidikan. Kecenderungan saat ini, guru hanya menilai dengan melihat prestasi belajar aspek kognitif saja. Sedangkan penilaian yang dilihat dari aspek afektif dan psikomotorik sangat jarang dilakukan oleh guru. Akibatnya, para lulusan hanya paham akan teori saja, tetapi kurang dalam hal keterampilan. Juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat. Menurut Supriyadi 2011, adapun dari segi output, yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik. Setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang diraih oleh para peserta didik itu, dipergunakan alat berupa tes prestasi belajar atau tes hasil belajar, yang biasa dikenal dengan istilah tes pencapaian. Sedangkan Purwati 2011 mengemukakan bahwa seharusnya output pembelajaran berbasis multiple intelligence, yaitu sebagai berikut. 1. Penilaian kompetensi siswa, meliputi ranah kognitif, daya pikir atau pemahaman materi, psikomotorik berupa produk atau karya hasil belajar, dan afektif yang berupa sikap respon siswa selama pembelajaran. 2. Siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran satu tema diremedi dan diberi soal-soal lain sehingga siswa mampu menjawab sesuai dengan apa yang dia bisa. Yang ketiga yaitu penilaian kompetensi guru, meliputi hasil belajar siswa, kualitas lesson plan, kreativitas, dan perilaku atau kinerja. Penilaian tersebut sesuai dengan profesionalisme guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang keempat yaitu setiap semester siswa dan guru menerima rapot. Rapot guru berfungsi sebagai ukuran tingkat profesionalitas dan penentu prestasi yang berkonsekuensi pada kenaikan pangkat dan gaji. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.